Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaridul Ghifari selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Adel Melina Cilestari, M. Syaridul Ghifari, yaitu saya sendiri, dari saya Huria, Winda Safira, Muhammad Arsi Ramadan, dan Alia Karina. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Kasir, Warung Sate Pak Sam 2. Lanjut pada materi yang pertama, yakni pada proses bisnis akan saya jelaskan sendiri. Pada tahap ini dilakukan analisa lebih mendalam mengenai sistem yang sudah ada pada Warung Sate Pak Sam. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari dan memahami bisnis proses dari sistem yang ada, di mana sistem transaksi penjualan warung Sate Pak Sam 2 masih dilakukan secara manual, dan domain permasalahan yang ditemukan pada tahap penganalisan awal. Dengan memahami bisnis proses dan problem domain dari sistem yang ada, maka di sini akan menganalisa permasalahan yang dialami warung Sate Pak Sam 2. Lanjut pada analisa masalah. Untuk mengetahui masalah kebutuhan warung Sate Pak Sam 2 dapat melalui administrator pemilik warung dalam hal transaksi penjualan. Transaksi penjualan akan digunakan untuk laporan dan evaluasi penjualan di warung. Setiap bulan, administrator melakukan pelaporan transaksi penjualan dari hasil yang diperoleh dan hasil laporan tersebut. Kebutuhan bagian administrator yaitu untuk melihat banyaknya jumlah penjualan dari hasil transaksi penjualan yang terjadi, permasalahan dan peluang dari sistem yang ada. Maka dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum adanya sistem informasi kasir pada warung Sate Pak Sam. Yang kedua, menghitung dilakukan manual, menyusahkan karyawan pemilik warung. Dan yang ketiga, yakni pencatatan pendapatan dilakukan dengan menggunakan buku catatan biasa. Lanjut pada bahasan selanjutnya, yakni rumusan masalah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis, telah merangkum beberapa masalah tersebut. Yang pertama, bagaimana agar data transaksi yang terjadi dapat tersimpan dalam bentuk arsip yang lebih efisien, tanpa perlu menggunakan banyak nota berbentuk kertas. Yang kedua, bagaimana cara agar dapat memudahkan pemilik restoran dalam menghitung pendapatan yang dihitung dalam kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi pada saat proses pemesanan dan pembayaran yang dapat menghasilkan pengkajian secara tepat, baik dan benar, sehingga proses transaksi lebih efisien dan efektif. Pada bahan selanjutnya, yakni ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam implementasi sistem informasi ini mengenai fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi ini. Yang pertama, yakni sistem informasi memproses transaksi pembayaran dalam warung Sate Pak Sam 2. Yang kedua, sistem ini dapat menghemat waktu tanpa perlu menunggu lama dalam merekapitulasi semua transaksi dalam warung Sate Pak Sam 2. Dan yang ketiga, sistem ini mengelola menu yang ada dalam warung Sate Pak Sam 2. Untuk bahasan selanjutnya, ini tujuan penelitian akan dipaparkan oleh Saudari Alia. Padanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang diteliti, maka maksudnya adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang dapat menjadi salah satu cara yang dapat memudahkan pemilik warung sate untuk menawarkan menu-menu kepada konsumen dan menyimpan data transaksi penjualan dalam warung sate Pak Sam 2 dengan sistem informasi yang telah terkomputerisasi agar meningkatnya pelayanan yang lebih optimal. Sedangkan tujuan membangun sistem informasi yang dapat digunakan untuk pertama, membantu kasir dalam mengelola proses pemesanan, transaksi, dan data menu. Yang kedua, untuk mempermudah pembeli untuk melakukan transaksi pemesanan. Selanjutnya, yaitu kelas, objek, dan metode. Di dalam
Di dalam kelas pembeli terdapat 3 atribut, yaitu ID pembeli, status order, dan nomor meja. Di dalam kelas pembeli juga terdapat 3 metode operasi, yaitu insert, delete, dan juga update. Dalam kelas kasir terdapat 4 atribut, yaitu ID kasir, nama kasir, password, dan tanggal akses. Dan juga terdapat 3 metode, yaitu insert, delete, dan juga update. Dalam kelas objek pembeli terdapat 4 atribut, yaitu pembeli, status order, diantar, dan juga nomor meja. Dan terdapat 3 metode, yaitu insert, delete, dan juga update. Dalam kelas objek kasir terdapat 4 atribut, yaitu ID kasir, nama kasir, password, dan tanggal akses. Dan juga terdapat 3 metode, yaitu insert, delete, update. Objek kasir dan objek pembeli mencakup di dalam objek, dan juga kasir dan pembeli mencakup di dalam kelas. Kembali ke moderator. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Winda. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu use case. Untuk use case di sini terdiri dari 3 aktor. Yang pertama, pembeli, yang kedua kasir, dan yang terakhir itu pemilik. Untuk atribut use case dari pembeli yaitu ada pesan, transaksi, dan laporan. Untuk atribut use case dari kasir, ada login, lihat pemesanan, dan buat laporan. Dan untuk atribut use case dari pemilik itu ada laporan pemesanan dan laporan. Dan yang terlibat dalam sistem itu terdapat kasir dan pemilik. Next. Selanjutnya ini skenario use case. Untuk nama use case-nya itu login. Untuk aktornya itu kasir. Tipenya primary. Dengan tujuan proses ini digunakan untuk autentikasi kasir. Untuk aktor, kasir memasukkan username dan password dengan benar, lalu menekan login, dan sistem akan menampilkan menu. Untuk skenario alternatifnya, kasir memasukkan user dan password dengan benar, lalu menekan tombol login, lalu sistem akan menampilkan pesan bahwa username atau nama password yang dimasukkan salah, lalu membuka kembali form login. Selanjutnya itu use case lihat pemesanan. Untuk aktornya itu kasir dan pembeli. Untuk tipe primary dan tujuannya itu mencatat dan menyimpan data pemesanan pembeli. Next. Untuk aktor yang pertama itu pembeli memesan menu yang tersedia, lalu kasir menginput pesanan yang telah dipesan, lalu sistem menampilkan pesanan yang telah dipesan. Selanjutnya use case buat laporan penjualan. Untuk aktornya itu kasir. Aktor kasir menginput laporan penjualan, lalu sistem menyimpan data laporan. Selanjutnya use case lihat laporan penjualan. Untuk aktornya pemilik dengan tipe primary. Di sini aktor pemilik membuka data laporan penjualan, lalu sistem menampilkan data laporan penjualan. Selanjutnya use case cetak laporan penjualan dengan aktor pemilik tipe primary. Untuk sistem di sini menampilkan laporan penjualan, lalu aktor pemilik melihat laporan penjualan, lalu sistem mencetak laporan penjualan. Next. Lalu untuk use case pesan di sini aktornya pembeli dengan tipe primary. Di sini aktor pembeli memesan menu yang diinginkan, lalu sistem menyimpan pesanan. Selanjutnya use case transaksi. Aktornya kasir untuk tipe primary. Aktor kasir memasukkan data pesanan, lalu sistem menghitung total pesanan dan mencetak detail pesanan. Untuk use case truk, di sini aktornya pembeli dengan tipe primary. Untuk aktor, pembeli membayar nominal yang harus dibayar, lalu sistem melakukan verifikasi pembayaran, mencetak struk pembayaran. Next. Baiklah, selanjutnya kembali ke moderator. Oke, baiklah.
Pemaparan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tarisa. Padanya dipersilakan. Selanjutnya, kandidat kelas. Kategori objek yang pertama yaitu objek fisik dengan nama objek kasir, komputer, dan struk. Ini perlu. Kategori objek yang kedua transaksi, nama objeknya cash, perlu. Kategori objek yang ketiga butir yang terlibat pada transaksi, nama objeknya tidak ada. Selanjutnya kategori objek yang keempat peran, nama objeknya user atau pemegang kasir, perlu, dan penjualan, perlu. Kategori objek yang kelima yaitu piranti, nama objek komputer perlu, ATM tidak perlu. Kategori objek yang keenam yaitu proses, nama objek pembayaran perlu, withdrawal tidak perlu. Kategori objek ketujuh yaitu katalog, nama objek cash register perlu. Maka objek yang diperlukan yaitu kasir, cash, user, komputer, pembayaran, dan cash register. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram pesanan. Aktornya yaitu pembeli. Yang pertama memasukkan pesanan pada objek UI menu. Yang kedua data pesanan pada objek data pesanan. Menyimpan data pesanan ke database, lalu menampilkan pesanan. Selanjutnya sequence diagram transaksi. Aktornya kasir. Yang pertama memasukkan data pesanan, objek input data pesanan. Yang kedua, hitung data pesanan, objeknya data transaksi. Yang ketiga, data pesanan, objeknya data pesanan. Yang keempat, menampilkan total transaksi pesanan. Selanjutnya, sequence diagram laporan. Aktornya manajer. Yang pertama, pilih data laporan, objeknya form laporan. Yang kedua, data laporan dipilih, objeknya kontrol laporan. Yang ketiga, masukkan kode laporan, objeknya data laporan. Lalu keempat, cari laporan. Selanjutnya kelima, laporan ditemukan. Keenam, menampilkan data laporan. Yang terakhir, ketujuh, data laporan tampil. Selanjutnya, sequence diagram login. Aktornya kasir. Yang pertama, isi username dan password dengan objek form login. Yang kedua, username dan password, objek kontrol login. Yang ketiga, data user, objek data user. Yang keempat, validasi user. Selanjutnya, kelima, username dan password salah. Keenam, pesan username dan password salah, kembali ke menu utama, yaitu ketujuh menampilkan menu utama, lalu 8 menampilkan menu utama, 9 menampilkan menu utama, yang ke-10 menu utama tampil. Selanjutnya sequence diagram lihat pesanan. Aktornya kasir. Yang pertama pilih data pesanan pada objek form lihat pesanan. Yang kedua, data pesanan dipilih pada objek kontrol pesanan. Yang ketiga, masukkan kode pemesanan pada objek data pemesanan. Lalu keempat, cari pemesanan. Kelima, pemesanan ditemukan. Keenam, menampilkan data. Ketujuh, menampilkan data pesanan. Selanjutnya, sequence diagram membuat laporan. Aktornya kasir. Yang pertama, input data laporan pada objek form laporan. Yang kedua, data laporan ditambah pada objek kontrol laporan. Yang ketiga, tambah data laporan pada objek data laporan. Lalu keempat, tambah data. Kelima, laporan tersimpan. Selanjutnya, sequence diagram laporan pemesanan. Aktornya pemilik. Yang pertama, input data pemesanan pada objek form laporan pemesanan. Yang kedua, data laporan pemesanan ditambah pada objek kontrol laporan pemesanan. Yang ketiga, tambah data laporan pemesanan pada objek data laporan pemesanan. Selanjutnya keempat, tambah data. Lalu kelima, laporan tersimpan.
Selanjutnya sequence diagram cetak laporan. Aktornya yaitu pemilik. Yang pertama memasukkan menu utama, objeknya ke menu utama, lalu yang kedua memilih form laporan, objeknya form laporan, yang ketiga meminta laporan, objeknya laporan, lalu keempat cetak laporan, selanjutnya kelima menerima laporan dan logout. Baiklah, kembali. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Adela. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Yang pertama ada lihat laporan penjualan. Terdapat ID laporan, data penjualanan, total pendapatan, lalu terdapat tombol update dan tombol cek laporan. Lalu pada login terdapat username, password, insert, delete, dan update. Pada lihat pemesanan ada nama pemesanan, ID pemesanan, jumlah pemesanan, dan tombol insert, delete, update. Lalu kemudian ada pesan. Di dalam pesan ini terdapat ID pesanan, menu, jumlah, dan harga. Terdapat juga tombol insert, update, dan delete. Lalu buat laporan penjualanan, terdapat data pesanan, ID laporan. Lalu ada tombol update dan simpan. Kemudian cetak laporan, terdapat ID laporan, data penjualanan, total pendapatan. Lalu terdapat tombol cetak laporan. Selanjutnya ada transaksi, terdapat ID nota, data pesanan, jumlah bayar. Terdapat tombol update, delete, dan simpan. Lalu yang terakhir ada struk, yaitu ID struk, ID menu, dan tanggal. Terdapat update dan cetak struk. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram, transaksi, dan cetak laporan. Diawali dengan tombol start, yaitu si kasir membuka halaman kasir, lalu menampilkan page login. Jika benar, di sini terdapat keterangan benar atau salah saat memasukkan username dan password. Jika benar, selanjutnya akan menekan tombol login, lalu kasir menginput data pesanan, lalu menampilkan data pesanan dari kasir. Apabila salah, akan menampilkan pesan username dan password salah, lalu kembali ke membuka halaman form login. Lalu ketika pembeli datang, memesan menu yang tersedia, lanjut pembeli memesan menu yang tersedia. Lalu kemudian kembali lagi ke sistem yang akan menampilkan data pesanan dari kasir. Lalu si kasir akan menampilkan dan menyimpan data pesanan dan selesai. Baik, di sini activity diagram yang kedua yaitu buat laporan dan lihat laporan penjualanan. Diawali oleh tombol start, yaitu si kasir melihat data penjualanan, lalu membuat laporan. Lalu manajer menerima laporan penjualanan, melihat dan mengecek laporan, memberikan laporan ke kasir, yaitu kasir akan langsung mengarsipkan laporan, lalu selesai. Baik, activity diagram yang ketiga adalah pesan dan cetak struk. Diawali dengan start, pembeli mengecek menu makanan, pilih menu. Apabila masih, akan langsung kembali ke kasir, yaitu menerima pesanan. Si kasir akan menerima pesanan, lalu mencatat pesanan, menghitung harga, memberitahu total, dan memeriksa budget. Lalu apakah masih ada yang mau dipesan atau tidak ada? Kalau tidak ada, langsung lanjut ke proses bayar, yaitu terima bayaran, cetak struk, menghidangkan pesanan, memberi pesanan, lalu terima pesanan, dan pembeli melanjutkan dengan proses makan, lalu selesai. Tapi jika
masih mau ada yang ditambahkan lagi, maka akan kembali ke proses penambahan menu. Jika tidak, akan mengonfirmasi tidak jadi membeli. Lalu selesai. Dua 28. Class refinement. Yang pertama, lihat laporan penjualan. Terdapat ID laporan, data penjualan, dan total pendapatan. Dapat melakukan update dan cetak laporan. Yang kedua, login. Terdapat menu, maksud saya username, password. Dapat melakukan insert, delete, dan update. Yang ketiga, lihat pemesanan. Terdapat nama pesanan, ID pesanan, juga jumlah pesanan. Dapat melakukan insert, delete, dan update. Pesan. Terdapat ID pesanan, menu, jumlah, dan harga. Dapat melakukan insert, update, dan delete. Buat laporan penjualan. Terdapat data pesanan, ID laporan. Dapat melakukan update dan simpan atau save. Cetak laporan. Terdapat ID laporan, data penjualan, total pendapatan. Dapat melakukan cetak laporan. Transaksi. Terdapat ID nota, data pesanan, dan jumlah bayar. Dapat melakukan update, delete, dan simpan atau save. Dan terakhir, stroke. Terdapat ID stroke, ID menu, tanggal. Dapat melakukan update dan cetak stroke. Dua 29. Komponen diagram. Aplikasi kasir. Yang pertama PHP. PHP untuk proses runtime pada aplikasi kasir tersebut. Yang kedua style. Style atau tampilan menu kasir menggunakan CSS. Database atau DB kasir untuk menyimpan data pesanan menggunakan MySQL sebagai query language. Kepada moderator saya persilakan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, dengan judul materi Sistem Informasi Kasir Wanung Sate Pak Sam 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.